Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan program-program PPI yang dilaksanakan pada kesempatan ini. Ada banyak mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa untuk mengikuti program PPI. PPI itu sebenarnya adalah program pembelajaran intensif, ya, yang sebenarnya tujuannya adalah bagaimana memberikan solusi kepada mahasiswa-mahasiswa yang telah memprogramkan mata kuliah sebelumnya tetapi nilainya rendah. Itu bisa diperbaiki, tapi dengan ketentuan-ketentuan tentu harus lebih intensif proses pembelajarannya dengan dosen-dosen, ya. Di mata kuliah saya ada beberapa mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa, termasuk Kapita Selekta Komunikasi, ada sinematografi, ada pengembangan kepribadian dan human relation, ada corporate social responsibility, dan ada juga mata kuliah yang lain lagi juga yang mungkin pada kesempatan ini saya tidak sebutkan. Tetapi catatannya adalah kita harus banyak belajar bagaimana lebih menggali lagi mata kuliah yang memang nilainya rendah yang kita bisa dapatkan banyak di dalam kesempatan program semester antara yang telah saudara-saudara ikuti saat ini. Yang pertama saya mau jelaskan dulu adalah ruang lingkup materi-materi perkuliahan kita, atau biasa disebut dengan RPS, rencana pembelajaran semester. Kalau kita efektifkan program PPI ini kan hanya ada sekitar 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan itu sudah include UTS-nya, include UAS-nya, ya. Jadi sudah sampai 8 kali pertemuan kita sudah bisa ujian, ya. Ini hanya 1/2 dari mata kuliah normal yang terjadi setiap semester. Yang pertama adalah mata kuliah Kapita Selekta Komunikasi. Kapita Selekta Komunikasi ini sebenarnya adalah mata kuliah yang orientasinya adalah studi kasus. Ada studi kasus yang kemungkinan di dalam proses mata kuliah tidak pernah dapatkan, tetapi karena di mata kuliah Kapita Selekta ini kita bagaimana mencari penelitian yang terkini, yang aktual terjadi saat ini di dunia komunikasi dan informasi yang berkembang, ya, dan menjadi studi-studi kasus. Tentu juga ini harus kita kaitkan dengan konsentrasi yang kita pilih. Ada konsentrasi PR, ada konsentrasi jurnalis, ada konsentrasi broadcasting, ada konsentrasi public relation atau manajemen komunikasi, dan harus kita sesuaikan. Jadi nanti ini proses perkuliahannya berbasis learning based, ya, learning based task. Artinya dikasih kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan tugas-tugas, ya, supaya ada eksplorasi, ada proses pendalaman materi yang ada di dalamnya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana menemukan permasalahan penelitian itu dulu, yang biasa disebut latar belakang dalam penelitian, ya, latar belakang di dalam proses penelitian. Ya, apa yang melatar belakangi kita melakukan penelitian? Ya, biasa disebut dengan masalah. Apa itu masalah? Masalah adalah adanya kesenjangan antara teori dengan kenyataan, antara realitas dengan ekspektasi yang terjadi, ya, antara kenyataan dengan konsep, ya, atau adanya perbedaan pandangan antara pakar yang satu dengan pakar yang lain, atau adanya perbedaan konsep antara teori yang satu dengan teori yang lain. Itu yang dimaksud dengan permasalahan. Jadi kalau normal-normal saja berarti itu bukan menjadi sebuah permasalahan. Karena dalam proses pembuatan permasalahan penelitian yang harus kita lakukan dulu adalah membuat matriks. Bagaimana membuat matriks kesenjangan antara pandangan orang yang satu dengan pandangan orang lain, antara pandangan media yang satu dengan pandangan media yang lain. Jadi sebuah matriks. Jadi kalimat-kalimat yang banyak kita gunakan dalam eksplorasi proses pembuatan latar belakang penelitian itu lebih banyak menggunakan kalimat pertentangan, majemuk pertentangan, ya, majemuk artinya bertingkat pada satu sisi dan di sisi yang lain, ya. Sementara itu, oleh karena itu, akan tetapi bukan hanya tetapi juga itu adalah salah satu penghubung-penghubung yang bisa semakin mempertajam analisis kita dalam proses pembuatan latar belakang penelitian.
Jadi buatkan matriks dulu yang paling pertama. Setelah itu kita telah memahami apa yang menjadi realitas yang terjadi saat ini yang butuh untuk kita telusuri berdasarkan penelitian. Langkah selanjutnya adalah bagaimana membuat permasalahan penelitian, tema penelitian, judul penelitian yang akan kita kaji, fokus penelitian yang kita kaji itu tidak terlepas dari yang 3 aspek penting. Yang pertama yaitu academic interest. Menarik tidak ini permasalahan yang akan kita angkat secara akademik. Kemudian yang kedua, social interest. Ada kepentingan sosial, ada permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi, ada kesenjangan-kesenjangan sosial yang terjadi. Dan kalau kita itu mampu menjadi solusi. Kemudian yang ketiga adalah ada practical interest. Bagaimana profesi-profesi di bidang komunikasi itu bisa terjawab dengan kehadiran kita sebagai peneliti. Itu yang terkait dengan permasalahan penelitian yang harus kita kaji, ya. Jadi buatkan matriks, kemudian lihat kesenjangan, berbagai referensi yang ada, kemudian ada kepentingan, 3 kepentingan, interest, praktikal, sosial, interest yang harus terjawab. Dan bagaimana cara membuat permasalahan penelitian itu? Dengan tentunya kita harus membuat bagan seperti piramida terbalik, ya, piramida terbalik, mulai dari yang umum dulu sampai kepada yang khusus, atau sebaliknya yang khusus menjurus kepada yang umum, tergantung dari metode kita mau induktif atau deduktif, ya. Jadi saya kira itu yang terkait dengan permasalahan yang harus kita kaji dulu dalam proses penelitian. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.